Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Dalam kegiatan kali ini kami didampingi dan dipandu oleh Ibu Endang Putri Astuti SPD MPD selaku fasilitator. Selanjutnya Bapak Maman Suryaman SPD GR selaku pengajar praktik. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang, yaitu Ibu Sri Wahyuni SPD, instansi SMK Negeri 15 Merangin selaku moderator. Selanjutnya Ibu Desi Khoridatul SPDI, instansi SD Negeri 240-6 Sungai Saud 1 selaku notulen. Selanjutnya saya sendiri Fajar Ahmad SPD, instansi SMK Negeri 10 Merangin selaku pemateri. Dan Bapak Endra Wibowo SPD, instansi SMK Negeri 5 Merangin selaku timekeeper. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi tentang integrasi konteks sosiokultural di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Konteks kekuatan sosial kultural Kabupaten Merangin sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran di Indonesia merupakan upaya yang dilakukan sebagai usaha bersama dalam mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan hidup manusia baik dalam bermasyarakat maupun berbudaya. Hal ini sesuai dengan konteks sosial kultural di daerah kami, yaitu Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konteks sosial kultural di daerah kami, yaitu Kabupaten Merangin, terdapat 4 tradisi. Yang pertama, tari rentak besapi. Kekuatan konteks sosial kultural di daerah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi tergambarkan dalam sebuah tarian daerah Jambi, yaitu tarian rentak besapi. Tarian ini menyiratkan gabungan antara rentak langkah dari berbagai etnis yang menjadi satu kesatuan utuh dalam menjalani kehidupan. Nilai hidup berdampingan, bergotong royong, hingga tolong-menolong tergambarkan dalam gerakan tarian ini. Yang kedua, tradisi bebantai. Kekuatan konteks sosial kultural di daerah Kabupaten Merangin lainnya dapat diamati melalui tradisi bebantai. Biasanya, tradisi ini dilaksanakan saat menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi ini mengandung nilai keagamaan, kebersamaan, gotong royong, silaturahmi, solidaritas, kesetaraan, dan syukur. Yang ketiga, lubuk larangan. Lubuk larangan merupakan suatu tradisi di mana masyarakat adat menyepakati suatu wilayah tertentu yang dilarang untuk diambil ikannya. Jika ada masyarakat yang mengambil ikan di wilayah tersebut, maka akan dikenai denda adat serta masyarakat meyakini bahwa orang tersebut akan terkena sumpah nenek moyang. Tradisi tersebut mempunyai nilai luhur untuk menjaga kelestarian alam. Yang keempat, tari Sikaposiri. Tari tersebut biasanya dilakukan saat menyambut tamu pada kegiatan besar. Gerakan-gerakan di dalam tari tersebut mengandung nilai menghormati tamu dengan lembut, sopan dan santun, serta penuh dengan rasa gembira. Nilai yang terkandung dalam tarian ini memiliki relevansi dengan pemikiran humanisme Ki Hajar Dewantara. Dengan melestarikan tarian Sikaposiri, anak-anak dididik untuk menghargai orang yang lebih tua dan orang yang dianggap berilmu. Kekuatan konteks sosial kultural Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi terdapat 4 kegiatan. Yang pertama, penggelaran tarian rentak besapi dalam sebuah acara. Yang kedua, kegiatan tradisi bebantai dalam menyambut bulan puasa. Yang ketiga, kegiatan panen raya di Lubuk Larangan Desa Guguk. Yang keempat, penggelaran tari Sikaposiri oleh siswi SMK Negeri 5 Merangin. Tantangan apa yang dihadapi dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks di kelas dan di sekolah? Lalu, bagaimana solusinya? Tantangan terbesar yang dihadapi sekolah dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kondisi di kelas dan di sekolah adalah
Terdapatnya keberagaman individu melalui dari keragaman suku, agama, dan budaya. Mayoritas latar belakang murid di sekolah adalah penduduk transmigrasi atau pendatang, bukan suku asli. Untuk menghindari terjadinya intoleransi, di sekolah perlu diadakan kegiatan yang dapat membangun karakter dan budi pekerti, seperti memberikan pendidikan karakter tentang wawasan kebinekaan pada masa pengenalan lingkungan sekolah dan menerapkan praktek 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Baik, saya akan melanjutkan mengenai pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus saling menghargai perbedaan-perbedaan di antara individu, termasuk perbedaan budaya, agama, dan latar belakang sosial. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Nilai luhur yang terkandung di kearifan budaya tarian rentak besepi, tradisi bebantai, lubuk larangan, dan tari sekapur sirih adalah nilai keagamaan, kebersamaan, gotong royong, silaturahmi, solidaritas, kesetaraan, dan syukur. Kegiatan pembiasaan di sekolah yang pertama yaitu nilai keagamaan melalui kegiatan yasinan rutin setiap hari Jumat, berdoa sebelum memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran, sholat zuhur berjamaah, dan kegiatan peringatan hari besar agama. Yang nomor 2, nilai kebersamaan, solidaritas, gotong royong dapat ditanamkan dalam diri siswa melalui kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah, operasi sampah, dan kegiatan penjadwalan piket pagi. 3. Nilai kesetaraan dapat ditanamkan dalam diri peserta didik melalui kegiatan diskusi kelompok, di mana dalam pemilihan anggota kelompoknya ditentukan secara acak tanpa memandang ras, suku, adat, dan budaya. Berikut ini beberapa dokumentasi kegiatan pembiasaan di sekolah. Yang pertama yaitu kegiatan gotong royong di sekolah menengah kejuruan negeri 10 Merangin. Yang kedua yaitu kegiatan diskusi. Yang keempat pembiasaan berdoa sebelum belajar di SMK Negeri 10 Merangin. Yang keempat yaitu peringatan Hari Besar Islam di SMK Negeri 15 Merangin. Selanjutnya yaitu tantangan apa yang dihadapi dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks di kelas dan sekolah, lalu bagaimana solusinya? Tantangannya yaitu tantangan terbesar yang ada di sekolah dalam menerapkan pendidikan karakter di sekolah selain keberagaman adalah latar belakang pendidikan dan sosial serta karakter orang tua yang berbeda-beda. Solusinya yaitu perbedaan pendidikan dan sosial serta karakter orang tua yang berbeda tidak dapat dijadikan sebagai alasan bagi sekolah untuk tidak menanamkan pendidikan pada anak. Sekolah bisa berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid, seperti mengundang orang tua atau wali murid untuk mengikuti kegiatan pelibatan keluarga di sekolah. 3. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Indonesia memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyampaikan bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun, membantu murid untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki laku untuk menjadi manusia seutuhnya.
Kekuatan sosiokultural menjadi proses untuk menebalkan laku tersebut dalam menuntun murid. Ki Hajar Dewantara memberikan gambaran dengan memperlakukan peserta didik sebaik-baiknya, sesuai dengan kodratnya, seperti guru harus memberikan teladan yang baik bagi murid, ing ngarso sung tulodo, guru harus membangun semangat atau disebut dengan ing madya mangun korso, dan guru harus memberikan dukungan atau dorongan atau dalam kurung tuturi handayani. Melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara, sekolah wajib menanamkan budi pekerti dan sopan santun. Latar belakang murid yang beragam menjadi sarana bagi murid untuk menumbuhkan rasa toleransi dan mau menerima perbedaan baik suku, ras, dan agama. Tantangan apa yang dihadapi dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks di kelas dan sekolah? Lalu bagaimana solusinya? Tantangan, latar belakang murid yang beragam menjadi tantangan tersendiri. Solusinya, latar belakang murid yang beragam memang menjadi tantangan terberat. Namun, keberagaman ini juga bisa menjadi sarana bagi murid untuk menumbuhkan rasa toleransi dan mau menerima perbedaan baik suku, ras, dan agama. Misalnya dengan rutin mengadakan kegiatan-kegiatan positif dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur warisan budaya lokal. Contohnya melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema kearifan budaya lokal. Demikianlah paparan materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari kegiatan pembelajaran ini adalah Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya mengajar pendidikan pada budaya lokal agar peserta didik memahami dan mewarisi budaya mereka sendiri untuk meningkatkan identitas dan kebanggaan serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai lokal. Hal ini dapat diterapkan pada lingkungan pendidikan yaitu melalui program 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Namun sebelum kami mengakhiri dari kegiatan pembelajaran ini, izinkan kami memberikan pesan bahwa jadilah guru yang mampu menjadi ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Terima kasih kami ucapkan dan kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.